Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu allazi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa mengingatkan diri khatib khususnya dan kaum muslimin umumnya. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah bekal yang sempurna, yang istimewa, yang terbaik yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita sudah berada di hari terakhir di dalam bulan Sya'ban. Dan insyaallah besok kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi terhadap sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, Nabi senantiasa memberikan motivasi, semangat kepada sahabat-sahabat beliau untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Ramadan, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepadamu Ramadan, syahrul mubarak. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi di dalam tuftahu fihi abwabul jannah, yang mana di dalam bulan Ramadan itu dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, di dalam bulan Ramadan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughaddu fihi syayatin, setan-setan pun dibelenggu. Fihi lailatun, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa yang terhalang untuk melakukan kebaikan di dalam bulan Ramadan, maka di seluruh hari, seluruh bulan, seluruh tahun yang dilaluinya, maka dia akan terhalang untuk melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
menyampaikan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi. Makanya dalam doa yang sering kita panjatkan kepada Allah, yang sering kita dengar tentang agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Rajab, berkahi kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Kenapa dalam doa itu Nabi tidak minta berkah kepada Allah agar di dalam bulan Ramadan diberkahi oleh Allah? Karena bulan Ramadan itu sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa keberkahan yang kita dapati melalui Ramadan? Pertama, melalui keistimewaan Ramadan yang harus kita ketahui sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara keistimewaan Ramadan itu hadir sebagai bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunuba maghfurah, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengaminkan doa malaikat Jibril, salah satu isi doa itu apa kata malaikat Jibril? Dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka seseorang wahai Muhammad yang kalau dia sudah berjumpa bertemu dengan bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai habis Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka orang seperti ini celaka. Tentu kita sebagai hamba Allah yang tentunya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, maka tanamkan dalam diri kita bahwa kita akan meningkatkan amal ibadah kepada Allah. InsyaAllah kalau dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini, walaupun jaraknya beberapa menit, beberapa jam lagi, namun kita beriktikad, berkeyakinan dalam diri kita, Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita, dan kita mesti meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keistimewaan orang yang berpuasa itu adalah dia diampuni dosanya oleh Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Nabi. Barang siapa yang melaksanakan puasa landasannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ihtisaban, dia bisa menghisab dirinya, bermuhasabah diri, melakukan amaliyah dengan penuh keikhlasan hanya karena Allah, maka dosanya yang berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi kita yang di awal Ramadan, yang sebelum datang bulan Ramadan telah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Apakah itu persiapan ruhiyah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah melalui puasa-puasa sunnah yang kita lakukan, melalui banyak membaca Al-Quran, melalui banyak bersedekah, sehingga datang bulan Ramadan kita sudah terbiasa untuk melakukan amalan-amalan soleh yang harus kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masjid hanya ramai seminggu pertama, semangat sholat tarawih hanya seminggu pertama, semangat membaca Quran hanya seminggu pertama. Bahkan Nabi SAW bukan minggu pertama beliau bersemangat melakukan ibadah, tapi justru semakin ke ujung Ramadan beliau semakin meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan, Nabi itu kalau sudah masuk 10 hari akhir bulan Ramadan, ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah, wa aywaza ahlahu, membangunkan anak istri menantunya untuk ibadah, wasaddam ya'zarah, mengencangkan ikat pinggangnya, tidur tidak bersama dengan istri, banyak beriktikaf di masjid Nabi SAW. Kenapa makin ke ujung Ramadan makin semangat Rasulullah melakukan ibadah? Fihi lailatun, karena di 10 hari terakhir tersebut bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Berbeda dengan kebanyakan umat Islam,
Mereka antusias meramaikan masjid di awal-awal Ramadan. Padahal justru keutamaan Ramadan itu terletak di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka oleh karena itu keistimewaan Ramadan harus kita manfaatkan sebagai bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai habis Ramadan kita masih bergelimang dosa. Jangan sampai habis kehidupan kita di dunia ini justru setiap Ramadan dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak mau meningkatkan amalan soleh, lebih-lebih ketika bulan Ramadan sudah datang. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, li'annal hasanati fihi mujtami'ah. Kebaikan dihimpunkan oleh Allah. Bahkan amalan-amalan sunnah yang kita lakukan itu dilipat gandakan. Kaman ada faridah fi masiwah, kata Nabi, seperti kita melakukan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Apalagi kalau ibadah fardu yang kita lakukan, sholat 5 waktu yang kita kerjakan termasuk berpuasa, itu sama halnya kaman ada sab'ina faridah fi masiwah, sama seperti halnya kita melakukan 70 ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Betapa luar biasanya keistimewaan yang diberikan oleh Allah melalui Ramadan, yang dalam setiap tahun bulan Ramadan adalah sayyidus suhur, penghulu dari sekalian bulan. Wa da'awati mustajabalah, doa-doa diijabah oleh Allah. Bahkan kata Nabi SAW, salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 kelompok orang yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka dalam bulan Ramadan perbanyak berdoa kepada Allah, perbanyak untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadungkanlah apa yang mesti kita kadungkan kepada Allah. Terkadang masyaallah muslimin, masalah kita sepele, masalah kita kecil, tapi kalau mengadunya kepada orang terkadang justru menjadi besar masalah. Tapi yakinlah, sebesar apapun masalah kita, kalau dikadukan kepada Allahu Akbar, Allah yang maha besar, apalagi bermunajat kepada Allah di dalam bulan Ramadan, maka insya Allah masalah itu akan dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan, bulan yang harusnya kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian amalan-amalan yang mesti kita tingkatkan di dalam bulan Ramadan, siang hari berpuasa, malam melakukan tarawih. Kemudian kita juga harus banyak membaca Al-Quran, harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus banyak bersedekah. Bahkan di antara keutamaan sedekah, man fattara shaiman, kita yang memberikan menu buka terhadap orang yang berpuasa, kata Nabi, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa itu sendiri tanpa mengurangi pahalanya. Luar biasa Ramadan yang diberikan oleh Allah bagi kita yang paham, bagi kita yang mau mengamalkan amalan-amalan di dalam bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, disampaikan ke dalam bulan Ramadan, sehingga kalau sudah sampai di dalam bulan Ramadan, kita menjadi hamba Allah yang semestinya harus meningkatkan ibadah kepada Allah, karena ganjarannya besar di sisi Allah. La'allakum tattaqun, ganjarannya adalah ketakwaan. Bukan harta yang banyak, bukan ilmu yang banyak, bukan kedudukan yang mulia di hadapan manusia, tapi ganjaran bagi orang yang melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan adalah ketakwaan kepada Allah. Di akhir bulan Ramadan tidak ada di dalam kehidupan manusia diumumkan oleh wali kota, manusia yang paling terbaik dalam bulan Ramadan yang paling bertakwa adalah siapa? Tidak. Tetapi seseorang muslim akan menyadari di dalam dirinya bahwa dirinya adalah orang yang bertakwa kepada Allah, di dalam bulan Ramadan melakukan ibadah, di luar bulan Ramadan pun juga meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin
muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur